Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita akan lanjutkan mata kuliah hukum acara pidana. Kemarin saya bisa masuk sebentar. Saya mohon maaf. Terlebih hari ini sebenarnya saya harusnya jam 10 dapat, tapi karena pekan lalu saya tidak masuk. Saya belum menghentikan kalian. Padahal kalian senang ya. Karena saya pekan depan sepertinya tidak bisa masuk, saya harus perjalanan ke Solo hari depan. Jadi nanti cuacanya diganti habis terawih buat saya. Baik, hari ini saya akan coba mengingatkan sedikit tentang asas-asas dalam dan parameter dan acara pidana, bahwa dalam proses peradilan pidana maka tentu ada keyakinannya, ada orang-orangnya. Nanti katanya digunakan. Sebelum itu saya akan mengingatkan sedikit tentang asas-asas di dalam hukum acara pidana itu sendiri. Ada asas yang selalu terkenal, asas yang ketiga terkenal di mana-mana, biasanya ahli hukum selalu menggunakan apa itu presumption of innocence. Apa itu? Presumption of innocence, praduga salah. Praduga tak bersalah. Kalau dari satu equality before the law, itu maksudnya semua orang sama di mata hukum. Mau dia presiden, mau dia rakyat jelata, mau dia sampai 1, 2, 3, semua sama di bidang hukum. Kalau melanggar hukum, maka secara asasnya akan dikenakan sanksi yang sama, aturan yang sama, haknya di hadapan hukum juga sama. Asas yang kedua namanya principle of legality, bahwa ini nyambung dengan asas dalam hukum pidana, bahwa asas legalitas itu penting. Seorang itu dipidana kalau dia punya aturan hukum yang sudah terlebih dahulu ada. Begitu juga orang boleh diproses untuk dipidana kalau ada aturan yang memperkenankannya. Seorang itu boleh memberhentikan saudara di pinggir jalan. Seorang boleh menggeledah rumah saudara, membuka HP saudara. Seseorang itu boleh melakukan tindakan-tindakan tertentu yang mencerabut hak saudara. Kalau seseorang itu atau lembaga seseorang itu diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kasus yang paling jauh adalah kasus penyadapan, dalam wewenang menyadap sesuatu, bahwa KPK dalam hal tertentu kasus korupsi dan sebagainya punya hak untuk menyadap. Menyadap itu kan hal yang paling menurut peraturan perlindungan hak asasi manusia adalah satu perbuatan yang sangat tidak etis secara manusiawi. Kenapa? Ada orang lain bisa menguntit orang lain dengan sangat tahu dia lagi chat pacarnya, lagi alay-alayan gitu. Baca sama ini. Malu tentu malu, nah itu dijaga sebenarnya, tapi diperkenankan. Kenapa? Karena ada legalitas yang memperkenankan. Seorang klien saya pernah tiba-tiba diketok,
kalau hari ya lagi asik lagi ceramah sama keluarganya, datang orang masuk aparat senjata sekajang diciduk, mau ketakutan anak istrinya. Itu kan menimbulkan trauma. Terlepas benar atau salah, keluarganya trauma melihat penangkapan. Bayangkan ada anak kecil lihat bapaknya ditangkap, ya, dengan aparat bawa senjata laras panjang lagi. Itu bukan hal yang remeh. Tapi kenapa itu bisa terjadi dan diperkenankan? Ada legalitas. Tapi sekali lagi ini perlu dibatasi. Kenapa? Karena itu balik kita tarik ulur ke arah zaman kalau film-film zaman kerajaan, zaman Jepang, banyak aparat seenak-enaknya bebas. Oleh karena itu ada SOP. Bahkan petugas kalau salah itu bisa dikenai sanksi-sanksi tertentu. Ada kejadian di satu tempat di Jawa Barat, ingat saja, baru beberapa hari yang lalu, ada orang tiba-tiba di jalan ditangkap. Karena kita tidak tahu apa-apa nih, jualan, ditangkap. Nanti terungkap bahwa orang itu salah tangkap, polisian salah tangkap. Kenapa? Kata polisian, orang itu bersama istrinya itu memenuhi ciri-ciri tersangka yang kabur. Jadi ada calon tersangka yang sudah dihanting itu dan dikejar oleh polisian. Ciri-cirinya kayak mobilnya, bajunya, kira-kira gambaran perawakannya, ditangkap di tengah jalan. Apakah diperkenankan? Ya, nanti lihat apakah sesuai SOP, apakah ada sesuatu yang dilanggar. Bahkan kalau di Amerika, beberapa negara besar sekarang, polisi itu di sini harus ada kamera dadanya, dipasang kamera di apa namanya, kayak alat pengenal dan mau di sini. Agar apa? Agar setiap aktivitas dia tangkap, dia menginterogasi, dia masuk ke orang, mendadak itu terekam. Sehingga kalau nanti terbukti di rekaman itu dia menyalahgunakan tindakannya, maka dia bisa dikenai sanksi yang besar. Jadi aparat itu punya kewenangan, diberi senjata, diberi hak untuk pegang senjata. Kalau di Amerika kan rakyat jelata itu punya hak dalam batas punya bebas senjata. Jadi saya yang boleh pegang senjata api itu hanya polisi. Senjata tajam itu juga yang diperkenankan petugas. Bahwa senjata apa namanya, senjata tajam itu dikenakan pasal-pasal tertentu dan bisa dipidana. Kalau membawanya di luar ke kampus, ada tuh bukannya bahwa dia senjata tajam. Kalau di punya pembenaran untuk kantin atau dia lagi di sawah atau dia sedang upacara adat dia mau mandau, tapi nggak berkuliah, nggak ada apa-apa, dia bawa senjata tajam. Ada seorang teman itu selalu bawa senjata tajam kemana-mana. Dia merasa ada keperluan hati. Padahal dia jagoan karate, tapi kemana-mana tuh harus bawa senjata tajam. Dia waktu itu udah dari satu, saya tahu istilah karate itu satu hitam. Dia bilang dari satu itu nggak ada gunanya Pak. Kalau lawan dari kawan-kawan, walaupun jagoan karate, lawannya banyak, tetap aja. Jadi dia selalu kemana-mana bawa senjata tajam. Dia bilang itu kalau ketahuan polisi kena razia, kamu bisa senjata. Bayangkan kita bahkan untuk membela diri tidak diperkenankan membawa senjata tajam. Tapi polisi boleh bawa senjata tertentu, bawa senjata api yang mana tembakannya itu seharusnya kalau tembak mati itu kan seharusnya nembak kakinya. Cuma kebanyakan kita polisi tembak kakinya kita kepala. Kalau kena kaki jangan dekat tembak kaki. Bercanda sama yang bikin bercanda polisi juga di sekitarnya. Katanya kalau kaki jarang kena gitu, mungkin semakin gede. Nah, makanya dalam hukum acara pidana perlu ada legalitas.
dia penegak hukum itu dia perlu dibekali satu perangkat yang bisa menangkap penjahat, untuk melumpuhkan penjahat, untuk membela diri bahkan dalam perkara tertentu kalau penjahatnya juga membawa senjata yang maka diperkenankan ia membawa senjata-senjata tertentu, perangkat tertentu yang pada dasarnya membahayakan. Oleh karena itu dia diberi kewenangan tapi atur, terstruktur. Kalau mengeluarkan senjata harus tembakan dulu ke atas sebagai lembaga peringatan. Pokoknya orang itu Pak, nanti ada di atas tembak peringatan bahaya juga. Nah, itulah ada tembakan peringatan dulu. Kalau diingatkan kabur duluan ya Pak. Ada SOP yang perlu tetap ditaati oleh penegak hukum walaupun mereka pada dasarnya diberi kewenangan untuk bertindak yang lebih. Lalu ketika ada presumption of innocence yang tadi kita bahas bahwa seseorang itu tidaklah dapat diduga telah melakukan satu kejahatan sampai di pengadilan dibuktikan kalau dia telah melakukan. Kemarin kita bahas waktu pertemuan pertama ya, kasus Jessica, bahwa dia seakan-akan dari publik ini semuanya menunjuk dia selaku penjahat. Namun dengan hasil satu saja video dokumenter, rekaman, lalu memberikan analisis, orang ini berdebat yang jahatnya mana sebenarnya? Hanya karena satu hal itu. Sekali lagi, sebagai orang beragama, saya akan mengatakan begini: dalam acara pidana ada gium, nanti kan kita bahas waktu bahas putusan. Ada giumnya begini: lebih baik melepaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Kalau tidak yakin, kalau tidak ada bukti yang kuat untuk memutuskan bahwa seseorang itu bersalah, mending lepaskan aja. Itu pesan kepada seorang kalau ada jadi hakim. Lepaskan. Kenapa? Kan sebagai orang beragama, kalau dia tidak dihukum di dunia, dia pasti akan dihukum juga. Tapi kalau salah menjatuhkan hukuman pada orang yang tidak bersalah, salah. Kalau dosen saya katakan dia Islam itu hakim itu ada 3, 2 yang benar. Itulah kata saya akhirnya pikir-pikir tidak jadi. Jadi buat saya jadi enak. Lalu ada asas ganti rugi dan rehabilitasi yang saya akan jelaskan panjang ini ketika pembahasan namanya pra-peradilan. Kalau kamu berikan ada beberapa kasus yang besar itu dimenangkan pra-peradilan. Maksudnya gimana? Ada orang sudah ditangkap, ada orang ditetapkan sebagai tersangka, atau bahkan orang itu sudah ditahan. Lalu orang itu mengajukan gugatan pra-peradilan dan dikabulkan sehingga ia lepas. Salah satu dosen saya namanya Prof. Edi, dia dulu menjadi wakil menteri hukum ham, tersangka oleh KPK, dia juga gugatan dimenangkan oleh hakimnya sehingga dia lepas status tersangkanya. Penyebabnya itu beberapa kali yang lalu mengajukan gugatan pra-peradilan juga, lalu dikabulkan juga, padahal penyebabnya ini sudah ditangkap di penjara. Juga terus. Lalu ada juga asasnya speedy trial, maksudnya cepat. Harapannya itu tidak lama, tidak berlarut-larut, dan dia adil, fair. Perlu diperhatikan di sini bahwa seorang tersangka dia punya status ini
masih pakai asas presumption of innocence. Dia bukanlah orang yang sudah dijatuhkan makna bersalah sebelum dibawa ke pengadilan. Sehingga di satu sisi, ketika polisi, jaksa, KPK diberi kewenangan untuk menangkap orang, diberi kewenangan untuk menggeledah rumah orang, diberi kewenangan untuk menyita barang-barang tertentu, seseorang tersangka juga punya hak untuk memilih. Dia tetap diberikan satu peluang untuk memperjuangkan hak hukumnya. Saya garis bawahi, memperjuangkan hak hukumnya. Kasus beberapa yang lalu pra peradilan baru ditolak, dijadikan oleh Aiman Wicaksono. Aiman ini mempermasalahkan HP-nya disita dari oleh pihak kepolisian. Dia mempermasalahkan itu pelanggaran bagi dia, walaupun gugatannya ditolak. Tapi itu ada hak untuk memperjuangkan hak hukumnya. Oleh karena itu lahir satu profesi namanya penasihat hukum. Ini dilakukan oleh seorang pengacara atau advokat. Bahasa resmi dalam undang-undangnya adalah advokat. Sudah 7 tahun saya memegang kartu ini, kartu anggota Perhimpunan Advokat Indonesia. Bukan kalau saya dikenal sebagai punya kartu tanda advokat. Proses ini didapatkan ini kepanjangan tidak terbaik. Tapi profesi yang saya pegang inilah yang bisa memberikan nasihat hukum dalam proses dalam bahasa kita dalam proses peradilan pidana. Tapi ini banyak orang mempermasalahkan profesi ini adalah, oh itu kan beda orang yang salah Pak, ya kan? Oh itu pekerjaan tidak baik Pak, pengacara baik enggak? Ya saya pengacaranya kan itu. Pengacara, ya, itu diberi hak untuk mendampingi. Kenapa? Karena seorang tersangka punya hak untuk membela diri. Membela dirinya ini bagaimana? Yang orang sering salah paham. Pengacara bukan orang yang harus membuat suatu bohong dan begini. Pengacara itu tugasnya adalah meletakkan sesuatu sesuai porsinya atau menegakkan keadilan. Kenapa? Karena jaksa, polisi kan tentu inginnya dia terbukti salah. Terkadang para penegak hukum itu sering offside, sering berlebihan. Kamu sama ya, kamu yang kemarin memperkosa itu boleh dipaksakan. Bahkan bukan dia melakukannya, dia yang dipaksakan. Dia malingnya 100, dia suruh ngaku 200. Angka-angka yang itu perlu dicoba. Kalau dia itu melakukannya adalah penganiayaan, tidak boleh orang itu dijatuhi pasal pembunuhan. Kalau dia layaknya dihukum 5 tahun, tidaklah boleh dia dihukum. Ada beberapa kasus terbukti, misalnya nanti saudara dari saya melamar terkait kasus pembunuhan. Ada beberapa kasus itu unik. Seseorang didakwa membunuh sekitar 21 orang. Nah, dia ngaku aja ya. Padahal ternyata terbuktinya dia fakta sebenarnya dia itu hanya membunuh 13 orang. Ya Pak, banyak juga Pak bunuhnya. Masalahnya berarti kan sisanya itu ada pembunuh yang lain. Dengan kasus modal dia aja pembunuhnya begini, ada kasus yang tertutup dengan pengakuan itu. Kenapa dia ngaku? Udah, saya memang membunuh dia lagi aja itu. Apakah memang layak? Apakah terbukti? Atau begini,
memang betul dilakukan, tapi secara hukum tidak bisa jadi hukum. Karena apa? Misalnya tidak bukti. Buktinya tidak ada. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Berapa banyak kasus terjadi yang sebenarnya pelakunya dia, tapi secara hukum dia tidak bisa dibuktikan. Kalau dalam hukum Islam itu contohnya paling gampang itu adalah contoh hukum Islam. Kasus yang paling berat dalam hukum Islam itu ya, dalam syariat adalah kasus perzinahan. Kenapa saya bilang berat? Karena hukuman matinya, hukumannya kalau sudah menikah, hukumannya mati. Hukuman mati itu raja. Kalau raja gimana? Kalau pembunuh itu dihukum mati juga, tapi langsung di enggak. Kalau perzina, ya, itu hukumannya cara melakukan hukuman aja dipenjara, lebih menjadikan. Tapi untuk membuktikan itu lebih susah. Hukuman khusus hukuman perzinahan itu harus mendatangkan saksi 4 orang laki-laki yang 4-empatnya ini melihat, mohon maaf, alat kelamin laki-laki itu masuk alat kelamin perempuan. Kalau baru coba-coba, baru mau atau sudah selesai, lalu mereka mau mengbohongi itu. Kenapa? Karena harus benar-benar melihat otaknya kami gerbek. Itulah ya, kalau gerbek itu masuk otak kan dia kalau masih telanjang itu nggak bisa masing-masing. Itu tidak bisa dikatakan hukum perzinahan. Kenapa? Harus melihat pas lagi mana sedang melakukan tindakan. Mereka bercanda dengan saya. Jadi kalau mau mengenalkan orang kasus berzina itu, kalau kita juga kamu sendirian, lihat dia belum bisa betul. Harus ada jumlah. Melihat dulu 4-4 sudah dia cuma masalahnya orang itu satu semua rame. Hasilnya cuma 3, ini udah banyak. Pasti cuma 1. Kasusnya beneran terjadi, beneran dia melakukan tindakan itu, tapi secara pengacara kan tidak cukup bukti. Secara hukum dia terlepas. Sama kasus perzinahan juga banyak terjadi itu. Kasusnya mungkin susah. Perzinahan kalau bisa menurut KUHP yang lama, saat ini masih berlaku, itu kalau salah satunya sudah menikah, tapi membuktikannya gimana? Paknya check-in, jadi tidak apa yang ngomong monopoli sholat jamaah. Buktinya gimana? Kalau terjadi perzinahan di dalam itu, ada buktinya? Itu tidak gampang. Ya. Kasus ini tidak gampang. Dan kalau kasus tidak terbukti, ya bagaimana lagi? Walaupun mungkin pada fakta sebenar-benar pelaku itu salah, tapi kalau alat buktinya tidak cukup, maka haruslah dia dilepas. Oh, berarti hukum tidak ada. Ada satu ada di hukum namanya lex dura sekalen. Hukum kerja, namun begitulah pembuktian. Saya sampai jam berapa? 11.10 pas. 11.10. 11.10. 12.10. Jam 12 juga ya. Baik, ada asas selanjutnya bahwa seorang tersangka punya hak diberitahu akan hak-haknya. Jadi ini kalau di Indonesia jarang diterapkan. Kalau nonton film Hollywood suka saudara mengenai bagi orang pun harusnya lebih paham. Kalau nonton film, saya suka film. Kalau ada film-film Amerika itu kalau nangkap, harusnya saudara berhak atau omongan saudara nanti dipertimbangkan gitu di dalam diucapkan. Pada dasarnya sering dilupakan hak-hak hukum
hak orang masalahnya anak hukum semester berapa? Apa aja belum semua tahu hak hukumnya kan ditangkap dia pengajar semua tahu. Apalagi orang awam itu juga berkaitan dengan sejarah. Pengacara itu yang akan memberitahu kalau polisinya baik-baik aja diam-diam aja inilah yang punya hak untuk inilah yang punya peran untuk memberikan hak-haknya. Oh kamu punya hak untuk ini, hak mengajukan pra peradilan, hak untuk mengajukan ini, hak untuk mengajukan ini. Oh kamu kemarin waktu rumahnya di gereja itu ada suratnya kan? Katanya gitu. Suratnya belum ada. Ditemani para pihak tidak. Ditemani apa maksudnya? Ditemani taksi tidak. Ada polisi juga menggeledah tadi. Hadirkan pengajian juga. Yang bisa menilai itu penasihat hukum. Nah, dia benar-benar menjadi. Ada yang bilang tidak apa? Tidak ada Pak. Ada hak untuk bahwa terdakwa hadir walaupun nanti ada lagi pengecualiannya. Setiap kasas biasanya ada ruang untuk pengecualiannya. Ada nanti terdakwa harusnya waktu persidangan hadir. Tapi dalam perkara-perkara tertentu, dalam kondisi-kondisi tertentu bisa dilakukan sidang in absentia. Absentia itu apa? Terdakwa. Open berarti pakai proses terbuka. Proses persidangannya terbuka, bisa disaksikan. Saudara bisa nonton kasus sidangnya Sambo. Ada kasus yang kalau kemarin itu kan Jessica itu waktu saya tahu terlupa. Itu saya saksikan di persidangan di ada menarik. Apa sih ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Pengalaman pribadi. Ada kejadian seorang itu dirampok, dibegal. Ya, dia di tengah jalan diberhentikan orang. Ternyata yang dibegali Rosina. Begalnya mati di tangan si korban perampokan. Kan itu salah satu contohnya ya. Dan si jago silatnya ditangkap polisi. Kasus apa? Kasus pembunuhan. Barang siapa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain diancam dengan pidana sekian. Apa kita diam saja karena dirampok? Atau gimana? Dibahas dalam pidana, ya, pidana ada alasan-alasan pembenar dan alasan-alasan pemaaf. Ya, ingat-ingat kembali alasan pembenar, alasan pemaaf. Tapi alasan pembenar dan alasan pemaaf itu juga nanti, ya, kalau dalam bahasa dibuktikan di pengadilan. Dibuktikan di pengadilan. Karena perlu dibuktikan apakah benar dia itu betul jadi begal atau kejadiannya
ada kejadian di mana? Di Bali. Kejadiannya nyata baru beberapa bulan yang lalu. Jadi ada seseorang bule itu bikin gaduh mabok, kayaknya dia gaduh di kafe sama pemiliknya, ownernya ditegur, namanya mabok, ya gitu. Gak bisa berantem sama si owner. Yang menang siapa? Ownernya. Owner yang menang, entah dia lupa si siapa namanya, bule itu. Ownernya lupa juga, kesel gitu, biarin aja bagiannya mati orang mabok. Beneran. CCTV buktikan dia tuh orang si apa namanya bulenya itu memang bikin gaduh nggak jidat di owner itu, tapi si owner tetap ditangkap dan ditahan. Salah satu pertimbangan polisinya adalah ketika bule itu sudah jatuh, sudah kalah, kenapa si owner tidak melakukan manggil ambulan, tidak memberikan pertolongan, tapi membiarkan saja, geletak aja di dalam itu. Disitulah dia dikatakan, gitu ya. Jadi itu harus dia praktis. Pembelaan juga penting, misalnya apa namanya, si begal itu sudah menyerah, aku masih dipukulin, itu juga nanti diperhatikan. Apakah kejadiannya itu betul murni pembelaan saja, atau akhirnya di pertandingan perkelahian saja? Nah gitu ya. Kenapa aja juga bagi gua jagoan? Jadi maju kayak gitu. Kejadian di apa di mana? Di Madura, ya kan? Ya diajak calon. Tahu calon? Tahu itu dua lawan 5 atau 6 orang. Yang menang yang dua mati yang lain. Padahal dia seakan-akan korban awalnya kan keroyok, tapi ternyata jagoan. Kayaknya mau kebal kayaknya. Ya, terus ditahan lagi, ditahan. Kalau itu perkelahian, jadi dia tadi memang niat bunuh apa beda diri itu beda ya. Niat bunuh sama beda diri. Seakan-akan kalau kita ini masalahnya kalau ada penjahat, mati. Jadi kan kalau ada mati bakal itu bagian gitu. Ikut. Padahal orang itu saya pernah ketemu kejadian itu orang angkat paling itu. Pokoknya orang itu lempar apa itu sendal apa gitu. Pokoknya kesel banget. Apalagi udah pernah hilang. Kayak kalian bilang helm gitu. Bilang helm gitu. Kalau helm apa aja dia ada palingnya angkat. Langsung kan. Ini dong. Saya belum tentu dia juga yang dulu ngambil saudara. Itu ya, ini kan di pengadilan. Kejadian. Itu gambaran kan. Lalu bagaimana membuktikan? Nah, itu nanti kita tetapkan sampai materi pembuktian. Pembuktian itu terdapat tidak. Freddy Budiman bukanlah bandar narkoba biasa. Dia merupakan gembong narkoba yang sempat membuat Kementerian Hukum dan HAM kewalahan setelah jatuhi vonis hukuman mati dalam kasus pemilikan 1 juta lebih dan ekstasi. Freddy masih mampu menjalankan bisnis narkotika dan terlibat skandal seks di dalam penjara. Berikut perjalanan kasus Freddy Budiman. Nama Freddy Budiman, pria kelahiran Surabaya 1979 mencuat karena kasus narkoba, mulai dari sabu-sabu dan pil ekstasi. Perjalanan Freddy sampai ke Bali Bukti berawal pada 2009 ketika dia ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu. Hukuman kurungan tidak mungkin jelas. Dari dalam penjara, dia menyelundupkan 1,4 juta pil ekstasi dari Tiongkok. Dalam kasus ini, Freddy difonis
hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sudah berstatus terpidana mati, Freddy kembali ditimpa. Pada 2012, dia kedapatan menggunakan ruangan kepala lembaga pemasyarakatan Cipinang untuk berhubungan intim dengan kekasihnya. Kementerian Hukum dan HAM telah kepala lapas Jombang dan para sipir dimutasi. Setelah kasus penyalahgunaan fasilitas di penjara, Freddy Budiman dipindahkan ke LP Batu Nusa Kambangan. Kali ini dengan pengawalan lebih ketat. Tetapi pengawalan ketat seperti tidak berpengaruh karena Freddy terus mencoba menjalankan bisnis narkobanya. Pada 2015, Freddy Budiman dibunuh menghubungi narkoba jenis baru yang dikenal dengan sebutan CC4. Dari dalam bumi, dia juga mengendalikan pabrik narkoba di Cengkareng, Jakarta Barat. Freddy kemudian dipindahkan ke LP Gunung Kidul Bogor. Jadi, tanpa perubahan pada Freddy Budiman, dia mengisi waktunya dengan sholat dan ngaji. 2 kali eksekusi mati telah berlalu, namun Freddy Budiman tidak pernah ada di Jakarta. Ini jelas yang seperti tahap 3. Gembok narkoba Freddy Budiman terus berupaya menghindari kebutuhan. Freddy Budiman mengajukan tinjauan kembali atas ponis hukuman mati dan dihadapannya. Anwar Dewa, CNN Indonesia. Oke, ini tadi kejadian satu perkara. Kita sering mendengarkan perkara-perkara ini, cuma sekarang kita akan menjadi mahasiswa hukum yang lebih teliti dalam menentukan ini sedang kasus apa, proses apa. Di pidana, saudara, ini kita bicara tentang itu perkara apa, dan itu di mata kuliah hukum pidana. Saudara diminta, tindak perbuatan itu masuk tindak pidana ini, pasalnya ini, pidana dan pidana khusus. Saudara bicara di hukum acara, kita bicara tentang prosesnya. Seorang ditangkap, ya, dengan tadi awalnya kasus sabu, kasus pil, ya, pil itu 1,4 juta pil, tangkap, diputuskan di persidangan sampai dia hukum awal bukan kasus pidana. Cuma ternyata di penjara. Dalam proses peradilan pidana, dia sudah dihukum penjara, dihukum penjara dia di dalam penjara dia melakukan produksi. Tadi ada selingannya dia ketahuan bawa heroin, pas gitu kan. Terus dia nanti ditangkap lagi karena apa? Dia mau produksi lagi narkoba di dalam, di mana? Di dalam lapas. Bayangkan di dalam lapas itu dia malah jadi pabrik narkoba. Dari kasus itu dia dihukum mati, ya, diponis, diproses, sampai itu semuanya mati. Tapi sampai hari ini dia belum dihukum mati ya. Kalau beritanya, saya tahu ini dia belum dihukum mati. Yang kita akan menjadi proses itu dari dia. Kalau di pidananya cuma dihukum pidana, saudara bicara kasus foto, narkoba, itu pasal ini, undang-undang ini. Jadi pada kuliah kita akan bicara, dia dilakukan seperti pidana, ditangkap, diproses di mana, bagaimana alat buktinya, nanti di pengadilan bagaimana, polisnya bagaimana, dia hukumnya hukuman apa, penjara apa, termasuk nanti dia dikenakan hukuman mati. Bagaimana proses membunuh orang, membuat orang mati gitu, bagaimana eksekusinya, itulah yang akan dipelajari di mana. Proses besar itu kita preteli satu-satu. Kita preteli di awal dari siapa orang-orangnya. Di kasus tadi kita akan melihat ada tersangka dan terdakwanya, ya, si Freddy Budiman. Ya, tentu ketika dia sudah lewat proses itu, dia telah dihadirkan ada saksi, mungkin ada ahli, mungkin ya. Saya tidak tahu kasusnya, tapi kemungkinan misalnya dalam proses persidangan dimungkinkan didengarkan keterangan ahli. Saya sudah selama dosen ini sudah 2 kali diminta memberikan keterangan ahli, satu memberi keterangan ahli di PN Indonesia, satu lagi di PN Penajam.
Terus dari situ saya kapal atau saya itu doang benar. Lalu di proses itu kita nanti akan mengenal namanya penyidik dan penyidik pembantu. Karena nanti akan ada proses namanya penyelidikan, ada proses namanya penyidikan. Barang apa itu Pak? Ya nanti kita kenal orang-orangnya dulu. Kalau main film itu tahu aktor-aktor dulu. Ada penyidiknya, bisa Polri, bisa pejabat PNS, Bapak penyidik dari PNS. Contohnya apa Pak? Kalau kasus cukai bisa dari PNS cukai. Kalau kasus imigrasi bisa dari pegawai di kantor imigrasi. Saya menyatakan tuh kerja di pegawai imigrasi itu adalah yang semi isi bagian kerja di misalnya terkait dengan hutan PNS penyidik hutan apa ya? Dalam kasus-kasus tertentu. Jadi dalam kasus-kasus tertentu ada penyidiknya itu dari PNS. Jadi kalau kalian pengen jadi penegak hukum itu cuma ada 4, ya, polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Saya di penegak hukum. Jadi kayak macam-macam film-film. Kalau penegak hukum mereka juga tidak ada. Saya tidak begitu, ya. Walaupun bukan superhero. Nah, untuk jadi keren itu bisa lewat jalur depan itu atau jadi PNS yang berkaitan dengan penegakan hukum. Jadi ada kementerian-kementerian tertentu yang punya bagian-bagian tertentu. Kalau pajak ada pajak, pidana pajak, tidak ada. Penyidik pembantu tidak semua. Kenapa saya tunjukkan sini? Tidak semua polisi itu berhak jadi penyidik. Banyak ya penyidik pembantu. Dikira semua polisi itu bisa penyidik. Yang bisa jadi penyidik ini adalah perwira. Jadi kalau bukan perwira, tahu ya perwira ada. Ya, terus bagaimana? Ya. Ada pejabat-pejabat di kejaksaan, ada pejabat-pejabat di pengadilan. Kita akan kenal di kejaksaan itu dia sebagai jaksa saja atau dia juga sebagai penuntut umum. Penuntut umum adalah yang memberikan tuntutan di depan pengadilan nanti. Jaksa-jaksa yang di pengadilan belum memberikan pembacaan penuntutan, memeriksa saksi dan sebagainya, itu disebut jaksa penuntut umum. Di pengadilan kita juga kenal ada hakimnya, ada petugas-petugas yang membantu di pengadilan sebagai katakan panitera, ada panitera pengganti dan sebagainya. Maksud saya menyampaikan ini juga apa? Agar kalian itu punya gambaran dunia kerja itu seperti apa. Jangan sampai kalian sudah sampai di dunia kerja itu memilih kerjanya pasrah saja. Pak, saya ingin mengalir saja Pak seperti air. Yang ngalir itu bukan di sungai itu ngalir dari rumah air, sampah, tai, kotoran, ngalir juga. Kalau hidup juga kayak gitu, nggak ada bedanya sama kotoran rumah. Ya, saudara biarkan saja. Salah satunya dengan tahu saya biasa ditanya siapa yang jadi itu, siapa yang ini, siapa tanya deh, siapa yang di sini belum tahu kita tanya pengen jadi apa? Sudah tahu? Menjadi soleha, istri soleha ya. Ada yang di sini belum tahu setelah lulus S1 pengen jadi apa? Baru pengen tahu, belum tentu kesampaian misalnya. Terus saya pengen jadi, belum tentu kesampaian. Pede banget kartunya. Apalagi pas saya jadi PNS, itu yang jadi pasti sekian persen saja. Jumlah yang diterima sedikit. Minimal saya harap senang. Kalau kenapa sering terjadi sekarang itu masih sesuatu bermasalah dengan lulus adalah
yang dia ingin. Dia hanya ingin saya menjadi polisi Pak, hanya tahu ingin jadi apa. Tapi untuk jadi polisi itu butuhnya apa, pengen jadi jaksa dan jaksa itu butuhnya apa, skill apa yang dibutuhkan, kemampuan apa yang saya sudah punya, mana yang saya tidak punya, itu tidak dipakai. Nah, jadi semua jadi bisa jadi hakim, bisa jadi apa yang mau, bisa jadi pengadilan, ada panitera. Pokoknya kerja di situ Pak, jangan hanya begitu ya. Saya punya teman, dia lulusan S2 hukum, kerjanya di mana, di Kementerian Pertanian. Apa Pak? Mau jadi petani, ngurusin di departemen kementerian itu kan ada bagian hukum. Kemudian orang-orang hukum bisa masuk gitu. Bukan berarti harus kerja di bidang sangat Pak, harus kerja di situ. Mulai buka lapangan kalian, lapangan. Ya bagi yang mau kerja, yang mau nganggur terus ya nggak apa-apa juga. Dan ada orang doa, saya sekarang susah ibadah ya Allah, saya ingin menjadi orang yang ahli ibadah, asalkan tidak terpikir, asalkan saya tidak sibuk dengan pikirin kerja. Cukuplah setiap hari saya menjadi satu roti dan segelas susu, sama sudah cukup, saya akan ibadah. Turun takdir Tuhan. Apa ya? Dia melakukan kejahatan dengan orang di penjara seumur hidup. Di penjara dia dapat sepotong roti dan itu. Ada yang mau? Ini dari kerja pas penjara dia dapat makan, dapat minum. Ya, nah ini yang ada sederhana. Orang banyak berhenti sampai di sini, sampai di pengadilan saja. Padahal ada di proses selanjutnya ada eksekutor. Ada yang di sini berikan kerja di lapas misalnya. Saya punya teman yang udah bertahun-tahun di penjara terus dia. Kamu happy aja di penjara. Kita sudah sipil di penjara. Jadi sudah 10 tahun dia di penjara, tenang-tenang aja. Dia kerja sebagai sipil. Siapa tahu ada yang tertarik di sini kayak gitu. Ada juga eksekutor nih. Kalau itu masih anggota Polri, dia bagian salah satunya ya. Kan eksekutor itu macam-macam ya, tergantung. Kalau eksekutor umumnya ya jaksa. Tapi kalau eksekutor hukuman mati kan tadi itu polisi-polisi. Nah, mana eksekusinya nanti ya kita lihat videonya. Ada mau lihat? Serem kayaknya. Saya pertimbangkan. Nanti kita lihat berbagai eksekusi hukuman mati dari berbagai negara. Enggak apa ya? Ya nanti. Kalau sampai sana pasti panjang. Ada eksekutor yang di zaman Pak Jokowi ini ada satu terobosan bahwa ada satu eksekusi yang baru muncul, jenis eksekusi tindakan yang baru pernah dimunculkan di Indonesia. Apa itu? Kebiri. Eksekutornya siapa? Dokter. Eksekutornya dokter. Walaupun ini bagaimana menolak, kami tidak pengen jadi eksekutor. Ya, dokter-dokter polisi itu kan juga dijelaskan. Salah satu contohnya eksekutornya adalah tadi dokter dalam hal kebiri. Karena saya punya teman sering banget mengebiri anak buah. Oke, sampai di sini kita lihat. Mobil Indonesia belum dibuka lantaran pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya berakhir tragis. 131 orang tewas dalam setelah menit akhir babak dibunyikan. Polisi mengawal masa dengan menembakkan gas air mata ke tribun, hal yang sebetulnya bertentangan dengan aturan dari FIFA. Tekanan dari pengunjung kemudian membesar dan 8 hari setelah Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta dicopot dari jabatannya. Banyak pihak menyebut pencopotan ini adalah bentuk dari tekanan publik
Pengganti itu sudah dipilih, Teddy Minahasa-Putra, Jenderal Perempuan yang menjabat Kapolda Sumatera Barat. Belum lagi, nama Teddy masih kontroversi lantaran harta kekayaannya mencapai nyaris 30 miliar rupiah. Namun, bukan soal itu yang akan membuat namanya jatuh dan tenggelam. Pada 14 Oktober 2022, Teddy ditangkap sebuah peredaran narkoba. Tahun 2022 menjadi jalan pembuktian besar bagi Polri. Pasalnya, satu persatu kasus besar muncul dan melibatkan personel Bayangkara ini. Dimulai dari pembunuhan Brigadir Yosua dengan menyeret Ferdy Sambo, lalu peristiwa Kanjuruhan. Tekanan bertubi-tubi ini sampai membuat Presiden Jokowi meminta Polri melakukan evaluasi. Semua pejabat tinggi Polri kemudian ke Istana Negara tepat sehari setelah penangkapan Teddy, yang sebelumnya menangkap dalam penilaian publik ke institusi polisi. Polri menilai kasus Sambo adalah yang terburuk dan seketika langsung sorot tertuju pada pemberitaan yang terakhir darinya. Tahun ini, kalau dilihat lebih dalam lagi dengan sudut pandang yang tajam, kasus Teddy dan narkoba yang juga agak kalah jauh, alias sama kacaunya. Oke, kita bisa mulai perjalanan kasus Teddy dari sini. Mei 2022, Polres Bukit Tinggi melakukan penangkapan atas 8 orang yang membawa sabu sebesar 41,4 kg. Penangkapan ini disebut yang paling besar dan bersejarah di Sumatera Barat. Teddy yang waktu itu jadi Kapolda Sumbar melakukan operasi tes ditemani Kapolres Bukit Tinggi AKBP Rudy Prawira Negara. Ia bahkan sempat bilang kalau kita, masyarakat dan negara harus menyelamatkan generasi muda dari narkoba. Juni 2022, Polres Bukit Tinggi memutuskan membakar sabu yang ditaksir dengan nilai sebesar 62 miliar rupiah ini. Dari sini, masalah seperti selesai. Namun, ternyata tidak ada tingkat itu. Pada 10 Oktober 2022, Polda Metro Jaya menangkap pengedar sabu di Jakarta Barat. Barang buktinya dari sabu seberat 44 gram. Setelah ditelusuri, sabu itu berasal dari anggota Satuan Narkoba Polda Metro Jakarta Barat berinisial AD. AD memperoleh sabu dari anggota polisi juga, yakni Kompol Kasranto, Kapolsek Kalibaru. Setiap berhasil menjual 100 gram sabu, AD dapat keuntungan sekitar 2,5 juta rupiah. Dari Kasranto, AD memperoleh total 200 gram sabu. Kasranto sendiri sudah menjual lebih dari 1 kg sabu. Transaksi terbesar dilakukan pada September 2022 dengan sabu berukuran 1,3 kg. Kasranto menjualnya kepada bandar di Kampung Bahari, Jakarta Utara bernama Alex Lopez dan seorang nelayan Muhammad Nasir. Dari transaksi bersama Alex saja, Kasranto memperoleh 500 juta rupiah untuk 1 kilo sabu. Sisanya dijual ukuran box dengan harga ditaksir 50 juta sebanyak 4 kali. Bahkan, dalam satu kesempatan, transaksi itu terjadi di ruang kerja Kasranto dengan kata lain, kantor polisi. Sabu yang dijual ke Alex dibawa oleh Joko Situmorang, anggota Polsek Muara Baru. Kesepakatannya, setiap berhasil menjual 1 orang sabu, Joko akan memperoleh komisi sebesar 2 juta rupiah. Alasan Joko menerima perintah Kasranto adalah dengan menjual sabu, hingga bisa menikmatinya. Kasranto tercatat sudah 8 kali menghubungi Joko untuk kepentingan jual sabu selama rentang Maret hingga Agustus 2022. Kode yang ia bilang, tolong carikan lawan. Para polisi yang menangkap Brigadir Sambo ini tidak dapat barang itu dari langit. Perantaranya adalah warga sipil bernama Anita Cipu alias Linda. Linda memfasilitasi sabu yang dijual para polisi. Pada September 2022 misalnya, Linda meminta Kasranto untuk mengambil sabu di rumahnya yang berada di Gedungnya, Jakarta Barat. Peran Linda sebagai perantara cukup krusial, termasuk menyangkut pembagian fee. Ketika sabu dijual ke Alex sebesar 500 juta rupiah, Linda dapat 410 juta rupiah. Sebelum kesepakatan itu terjadi, Linda sudah lebih dulu menghubungi Kasranto dan memberitahu bahwa ada barang dari jenderal.
menjadi tujuan peredaran sabu oleh polisi-polisi tadi. Meski begitu, sabu itu tidak berasal dari ibu kota, melainkan di sini. Di sini, Teddy Minahasa memegang kendali. Ketika berhasil menggagalkan perdagangan sabu sebesar 41,1 kg lebih tinggi, Teddy tidak cuma bicara soal peningkatan terbesar dalam sejarah, melainkan juga celah bisnis. Tidak semua sabu hasil tangkapan polisi itu dimusnahkan. Teddy meminta Kapolres Bukit Tinggi AKBP Budi Hermawan untuk menukar 5 kg sabu dengan tawas. Pesan itu dikirimkan Teddy ke Bukit tepat pada malam sebelum pemusnahan sabu. Sabu 5 kg itulah yang lantas dibawa dari Bukit Tinggi ke Jakarta. Jakarta pada mulanya bukan kota tujuan utama. Teddy mengusulkan Riau dari Pulau Rinda lantaran ia tidak punya jaringan di kota itu. Perjalanan membawa sabu menempuh penjajaran dan memakan waktu 3 hari. Teddy sempat meminta naik pesawat, tapi ditolak Dodi dengan alasan keamanan. Sesampainya di Jakarta, sabu dibawa ke rumah Rinda sebelum akhirnya diedarkan via Kastanto. Di luar ini memindahkan sabu via pesawat, Teddy begitu hati-hati menjalankan bisnisnya ini. Dalam berkomunikasi contohnya, Teddy berbagi sabu dengan invoice, dalam, serta sembako. Teddy juga ada menyimpan sabu itu di rumah dinasnya. Dari total 5 kg sabu yang diseluruhkan, sebanyak 1,7 sudah terjual. Sisanya 3,3 diamankan polisi. Karir kepolisian ini bisa dibilang cukup cemerlang. Sebelum jadi Kapolres Sumatera Barat, Teddy pernah duduk beberapa pos penting dari pejabat tinggi atau parti di Mabes Polri hingga ajudan wakil presiden RI Yusuf Kala. Reputasi itulah yang membuat Budi tidak bisa menolak perintah Teddy untuk menukar sabu dengan tawas dan mengedarkannya ke Jakarta. Teddy berhasil mendapat penghargaan dari sebagai jenderal polisi juga dilakukan oleh anak muda. Tidak cuma jabatan sebenarnya, sekalian Teddy dinyatakan oleh Indonesia untuk melakukan kolaborasi pemerintahan diri. Karena membawa ini menjadi hubungan, Teddy berani berlaku memperluaskan realistisnya hingga luar negeri. Pengakuan Rinda mengingat ia dan Teddy pernah bolak-balik ke Taiwan sebanyak 3 kali dengan menggunakan kapal. Misi itu terjadi setelah operasi penangkapan penyelundupan narkoba diberi nama Operasi Semarang gagal setelah 2,5 bulan beroperasi. Operasi itu meningkatkan relasi Teddy Rinda, baik secara personal maupun kriminal. Rinda sendiri mengaku informasi polisi soal narkoba. Setelah misi yang gagal, Teddy meminta Rinda untuk dijadikan paksa pembagian sabu. Jauh orang sudah terbukti dari transaksi sebesar 100 miliar rupiah untuk semua cabutan sabu yang masuk ke Indonesia. Skema ini adalah opsi kedua setelah pilihan pertama, bayar dari uang yang berarti 1 ton sabu dilanggar dan 1 miliar rupiah ditolak Teddy. Teddy berjanjikan bahwa setelah melakukan bisnisnya bisa membayarnya 100 miliar rupiah. Rencana bisnis itu pada akhirnya gagal terrealisasi. Polisi melihat 11 orang yang terlibat dalam bisnis sabu Teddy Minahasa. Dari semuanya, hukuman paling berat ditujukan kepada Dodi, Rinda, dan Teddy. Sebelum dituntut, Teddy juga kedapatan merancang skenario agar dirinya bisa dapat vonis yang lebih ringan. Namun, tuntutan Teddy tidak berakhir ringan. Ia dituntut hukuman mati, sama seperti Verdi Sambo, koleganya di Mabes Polri yang terbukti melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua. Narasi keterlibatan polisi dalam peredaran narkoba kerap kita jumpai di Amerika Latin lewat kasus-kasus yang terjadi di Meksiko maupun Kolombia. Di Indonesia, bayangan polisi berhubungan dengan narkoba mungkin hanya sekadar urusan konsumsi. Kasus Teddy Minahasa kemudian dapat membuka mata kita bahwa polisi dan narkoba itu tidak cuma di Meksiko. Dalam rasanya, Teddy hanyalah bagian dari pucuk gunung es.
Jadi polisi juga berkaya, jadi PNS juga berkaya. Jadi kalian di sini masih punya cita-cita jadi polisi, jaksa, hakim, PNS, dan bercita-cita kaya raya, sama segera ganti. Ya beredar narkoba. Ada banyak kenapa pengen jadi ini, pengen ini juga ini kaya pak, jadi kaya raya, nggak mungkin. Ya, jadi dosen pak kaya kagak. Saya dengan sangat sadar memilih profesi ini, sadar resikonya, jadi akan kaya raya. Yang kaya raya itu jadi capres. Siapa namanya? Prabowo itu ikut konsentrasi capres cawapres itu 4 kali. Gak pernah miskin ya, dan walaupun 900 miliar sampai 1 triliun itu. Sandiaga Uno itu ikut cawapres dan gagal itu, kekayaannya meningkat di atas 1 triliun. Gimana ya? Gimana Pak? Kalau pengen jadi cukup-cukup saja, biasa-biasa saja. Jadi antara penegak hukum itu yang berpotensi kaya itu hanya pengacara. Itu pun saudara cari pengacara kasus-kasus yang besar, kasus-kasus yang tingkat ekonominya tinggi. Kalau perkaranya cekek-cekeknya, saya menangani perkara yang banyak saja. Tapi perkara saya gitu ya. Kalau yang segera rubah niatnya. Kalau pengen jadi polisi jenderal itu kaya, ya senyum-senyum aja kita. Kalau dari gajinya, saya husnuzon saja mungkin dia punya urusan yang lain. Tapi kalau dia kaya dari kerjaannya sebagai polisi, enggak mungkin. Ada opsinya ada orang tuanya polisi, jaksa, hakim. Kalau kaya hanya dari kerjaannya, enggak mungkin. Kaya raya maksudnya itu ya, uangnya banyak banget ya. Kita standar kaya ini kaya banget. Kalau cukup saja, insya Allah cukup. Tapi kalau yang kaya melintir kemana-mana, kayak Sambo, umpah di mana, mobil mewah banyak, enggak mungkin. Oke. Agar kita, kenapa saya tampilkan tadi itu salah satunya isu kasus. Ya, saya sering hadirkan satu kasus-kasus agar kita itu bukan pada kenyataan. Oh, dunia polisi itu gimana ya? Kita ceritakan yang buruknya, yang baiknya juga kita ceritakan. Tapi jangan ada yang baik aja. Polisi baik ada, jaksa baik ada, pengacara baik ada dong saya. Ada yang baik-baik, saya menemukannya langsung. Tapi yang jelek ya ada juga. Polisi baik ada, polisi tidur sama. Ada polisi baik itu ada. Banyak sedikit saya kasih. Oke. Ini kendali Allah diperhatikan selama 20 menit ke depan. Kita akan perhatikan ini secara cepat. Ini adalah kunci dari mata kuliah ini. Sekali lagi, yang saya ajarkan kita kunci dari mata kuliah ini. Apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini akan terangkum dalam berapa menit. Disebut sebagai sistem peradilan dan fase peradilan. Istilah saya. Sistem peradilan adalah setiap tahap dari keputusan yang mendapatkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana. Jadi seorang itu dibawa untuk ditangkap, pada gampangnya, untuk diproses untuk ditentukan pidana. Maka dalam sisi ini bentuknya adalah sistem kriminal dan sistem interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi. Oh, polisi menentukan apakah dia jadi tersangka atau tidak. Nanti jaksa yang akan menentukan apakah dia layak dibawa ke pengadilan.
untuk dibacakan, untuk dibuat dakwaannya. Ketika di pengadilan, hakim yang akan menilai apakah dia salah atau benar, hukuman apa yang dikenakan untuknya. Nanti ketika dihukum, dia dibawa ke mana dia dihukum, apakah di penjara, maka diproses oleh tadi lembaga pemasyarakatan. Kalau dia dihukum kebiri, bagaimana proses kebirinya? Kalau dia dihukum mati, bagaimana cara menghukum matinya? Kalau dia disita hartanya, bagaimana proses sitanya dan kemana uang itu? Termasuk tadi ada barang bukti disita, ya, di Polres Bukit Tinggi ditangkap pembawa narkobanya 40 sekian kilo. Setelah diproses, nanti kan ada pemusnahan barang bukti. Salah satunya adalah pemusnahan barang bukti yang barang bukti tidak berguna lagi. Contohnya apa? Narkoba tadi. Ada prosesnya. Nah, prosesnya pemusnahannya apa? Salah satunya dibakar. Tadi kan dibakar, tapi ternyata proses pembakaran itu ada yang curang, diambil sedikit saja, cuma 5 kg sedikit tuh. Jumlahnya sedikit. Kalau dari duit banyak, karena jualnya langsung dengan itu. Jadi kalau dari bentuk, tadi kan dibakar itu banyak. Karena memang kalau apa? Kilogram itu sedikit saja dari kalau ukurannya. 5 kilogram itu nggak besar. Kalau harus dibawa jangan. Ini kan saja. Proses itu yang harus terkoneksi dengan baik, melibatkan berbagai subjek-subjek tadi. Melakukan apa saja prosesnya bagaimana? Kita lihat. Tujuannya apa? Agar mencegah masyarakat menjadi korban pidana. Sekali lagi, pidana itu niat utamanya bukan ingin menghukum orang, bukan ingin membunuh Sambo, bukan untuk membunuh Pedi, bukan untuk membunuh warga negara, bukan. Tapi dengan ancaman-ancaman itu tidak ada lagi korban kejahatan. Kalau tidak ditegakkan hukum, pelaku tidak dibawa ke pengadilan dan ditunjukkan hukumannya, maka tidak ada lagi kepercayaan atas hukum. Jadi hukum acara pidana adalah penjaga wibawa hukum Indonesia terkait hukum. Mau tanya, di sini ada pembunuh dihukum sekian, kalau orang narkoba dihukum sekian, tapi banyak pelaku kejahatan yang dibiarkan saja, sia-sia saja undang-undang. Itu undang-undang hanya mati di kertas saja. Bagaimana dia bisa dihargai? Aturan undang-undang bisa dihargai kalau ada hukum acara yang menegakkannya. Kalau ada orang pelaku pembunuhan ditangkap dan dihukum sesuai dengan aturan yang ada. Bagaimana kalau ada orang bawa narkoba, dia ditangkap dan dihukum dengan benar? Kayak tadi ya, dengan benar. Ada di kasus ini, jangan-jangan selama ini Indonesia banyak kasus kayak gitu. Wow, polisi baik. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas nih. Publik itu perlu merasa puas. Kalau tidak orang makanya ngapain kita percaya institusi itu? Walaupun tadi saya bukan polisi-polisi yang beretika, insya Allah saya sangat percaya masih banyak polisi-polisi baik di luar sana. Cuma nggak kaya kan? Keadilan itu perlu ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Memusahkan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan ini, kenapa tersebut bukan penjara tapi lembaga pemasyarakatan, agar ini kejahatan itu si pelaku itu tidak lagi mengulangi kejahatannya. Cukuplah hukuman-hukuman itu jadi pengingat buat dia. Oh, karena selama ini pelaku pemerkosaan itu dianggap tidak tobat gitu, makanya pemerintah mengambil jalan ekstrim, dilakukanlah
hukuman untuk kasus-kasus yang besar itu kebiri. Agar apa? Agar pelaku kejahatannya tidak lagi mengulangi kejahatan. Apa yang kita sebut dengan apa? Kalau mengulangi kejahatan? Apa dalam pidana? Orang yang mengulangi kejahatan. Nah, proses melakukan kejahatan berulang-ulang itu namanya adalah residivis. Oke, pelaku perbuatannya residivis, pelakunya. Kata pakar ada dua, crime control model, due process model. Asumsinya adalah apakah itu punya kewenangan, tapi ada catatan. Seperti saya sampaikan di awal, dia punya kewenangan. Dia boleh menerobos lampu merah. Dia boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak orang sipil tidak boleh melakukannya. Tetapi dia akan terbatas dan bahasa saya bertanggung jawab. Kalau dia melewati batasan itu, maka ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya ada di polisi ada namanya pengawasnya. Namanya apa? Bagiannya pengawas polisi. Masalahnya tadi protoknya kemarin sama bagian mengawasi bicara banding dengan hukum dan fair bagi pelaku. Uniknya undang-undang hukum acara kita, undang-undang hukum acara pidana itu menginginkan ada perlindungan bagi pelaku. Pak, buat apa pelaku dilindungi? Karena ratusan tahun membuktikan bahwa aparat itu mentang-mentang diberi kewenangan, dia bisa jadi orang yang culas dan kayak tadi kita ada, sehingga pelaku ini juga perlu saya punya kejadian di sini, klien datang kepada kami katakan, ya Pak, saya kemarin mengaku bahwa saya mencabuti anak kiri saya. Kenapa kamu mengaku? Saya tanya, ya digebukin Pak. Proses menggebuk itu ternyata sampai hari ini masih ada. Bahkan pelakunya polisi-polisi lain. Maksudnya Pak kamu memang brengsek ya? Ya bukan karena uang. Jadi polisinya itu mending kurang ajar. Daripada repot cari bukti, ngaku adalah kamu nih. Kamu kan memang pelakunya. Itu klien saya cerita. Saya tidak tahu yang kejadiannya seperti apa. Yang pasti klien saya mengaku dia curi. Maka kita perlu ada namanya crime control model. Ada due process model. Penjelasan ini panjangnya ada di open learning saya waktu saya tidak cukup menjelaskan. Jadi kalau di penjelasan juga ini crime control model dan due process model sudah saya jelaskan. Ada di open learning, silakan diakses. Maka saya dikatakan seperti kita menggunakan konsep integrated agar setiap proses yang dilakukan baik di polisian, di kejaksaan, pengadilan, bahkan sampai hukumannya, bahkan sampai di pemusnahan barang buktinya itu terintegrasi. Sudah terbukti bahwa ternyata kacau kalau tidak terintegrasi. Di polisinya kacau, di jaksanya kacau, di pengadilan bisa jadi korup, bisa jadi setelah dieksekusi barang buktinya malah kayak kasus ini. Maka di sini kita akan bicara selama 1 semester ke depan di ranah kepolisian itu seperti apa? Ada proses penyelidikan dan penyidikan. Di kejaksaan prosesnya apa? Kita belajar proses namanya penuntutan. Di pengadilan kita akan belajar proses namanya persidangan. Nah, kalau nanti setelah diputus dan bersalah, ada post audition namanya pemasyarakatan. Di
di mana bagi yang ambil pemindahan pidana spesifikkan di kepolisian kejaksaan itu ada ranahnya perlindungan bagi saksi dan korban. Saudara akan mengambil mata kuliah perlindungan saksi dan korban bagi yang memilih pemindahan pidana. Ini kan semester 4 ya. Nah, di akhir semester ini saudara diminta untuk memilih pemindahan. Ya, pastikan saudara nanti bisa memilih dengan tepat. Bagi yang memilih pidana, nanti akan dilanjutkan dengan hukum perlindungan saksi dan korban. Oh, ternyata tidak semua pelaku kejahatan itu adalah orang dewasa. Nanti ada pelaku dan korbannya itu adalah anak-anak. Maka nanti ada lagi hukum pidana anak. Oh, kejahatan itu nanti juga melibatkan, saya sekarang ajar tentang teknologi. Nanti ada namanya mata kuliah cyber crime. Nanti ada lagi mata kuliah kejahatannya bukan hanya melibatkan orang, tapi melibatkan perusahaan yang berbuat jahat, yang melakukan perbuatan berbeda itu bukan pelakunya manusia, tapi satu korporat, ada tindak pidana korporasi. Oh, kita juga akan belajar tentang satu mata kuliah yaitu pidana pidana, namanya hukum penologi. Penologi itu apa? Belajar tentang hukuman. Kenapa orang itu dihukum? Hukuman yang cocok itu apa? Apakah hukuman itu akan menimbulkan efek jerah? Apakah orang itu layak di penjara? Penjara itu diapain? Apakah di penjara sudah suram atau apa? Saya ceritakan. Di salah satu penjara Tipikor itu di Bandung, punya program S2. Jadi napi-napi itu punya S2 hukum. Saya punya satu napinya punya S2 kan banyak pejabat-pejabat kan yang kena kasus korupsi. Mereka diberi peluang sekolah. Kok diberi sekolah Pak? Malah enak Pak. Dibayar sendiri ya, mereka punya duit. Kok enak duit? Kita bicarakan. Saya tidak promosi ya. Pemindahan pidana itu adalah pemindahan yang selalu penuh karena tidak dibagi-bagi. Selalu dalam 2 tahun terakhir pemindahan pidana itu selalu penuh sehingga yang telat mendaftar akan ditolak. Oke, prosesnya bagaimana Pak dalam fase ketika bicara tentang sistemnya? Kita akan bicara juga bagaimana proses perjalanan yang fasenya apa saja yang akan dilewati. Ada fase namanya ketika seorang dimulai, itu namanya fase penyelidikan. Naik ke penyidikan kalau ditemukan bahwa ada tindak pidana. Kok ada begitu Pak? Tidak semua kejadian itu pasti tidak pidana. Ya, misalnya dua ini di sini keluar, tiba-tiba banyak satu teriak. Kenapa? Temannya satu jatuh. Ya sudah kelihatan di mana yang main ya. Jadi ada faktanya ada 2 orang berjalan beriringan yang nanti ujungnya ada salah satunya jatuh ke bawah dan meninggal dunia. Kira-kira mati. Coba ya. Ya jangan. Ayo. Ada kejadian itu akan dimulai proses namanya penyelidikan. Kenapa? Ada potensi. Kayaknya 2 ini nggak kompak kayak tinggal data mereka salah satunya. Dicek apakah ada unsur tindak pidana atau memang dia aja pengen loncat aja. Ya pura-pura cantik, tinggal tidak cegah itu Pak. Gitu ya, dibuktikan. Kalau terbukti ada tindak pidana, baru naik ke penyidikan, naik ke penuntutan, level jaksa. Kita tidak tahu. Naik ke sini ke persidangan. Di tingkat pertama, sidang itu tingkat 1, kabupaten, provinsi, dan total. Tingkat 1 di sini. Kalau dia tidak puas, dia bisa banding dengan provinsi. Bisa nanti naik lagi ke level atas di Mahkamah Agung. Proses ini akan kita bicarakan selama 1 semester.
di proses persidangan kayak ini di zoom lagi, ternyata prosesnya satu sampai sini sampai sini di zoom dulu, ada proses dari mana perkara itu bisa masuk, bisa dari laporan, pengaduan, atau polisi nemuin sendiri. Nanti di sini ada proses. Kalau tidak ditemukan, nanti kita kenal dengan nama SP3. Nanti ada lagi istilah SKPT. Apa istilah itu? Kita kasih tahu. Kalau KP21, dia akan kami bawa ke pengadilan. Di pengadilan ini, saya sendiri lagi ada yang nanti saudara kami dilihatkan ada proses surat dakwaan, daftar tunggal alternatif hukum. Seringannya kita akan pelajari satu semester ke depan. Nakut-nakutin Bapak Ibu ya. Lalu penyelesaian perkara pidana. Perkara pidana adalah suatu perkara yang perbuatan dilarang oleh agama Islam dan disertai sanksi bagi barang siapa yang melanggar perkara tersebut. Mari kita simak alur. Langkah pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Langkah selanjutnya adalah penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. Pra penuntutan dan penuntutan. Pra penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan dituntut oleh hakim di sidang pengadilan. Di dalam persidangan, surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum dan atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan-alasan. Setelah itu dilakukan proses pembuktian sebagai proses sentral dari sebuah pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui hakim guna menemukan hukum yang akan diterapkan maupun ditemukan dalam suatu perkara tertentu. Adapun alat bukti yang sah dalam perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan mata. Setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan surat tuntutan. Atas surat tuntutan tersebut, terdakwa dan atau penasihat hukum dapat mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum. Putusan pengadilan yang diucapkan hakim dalam persidangan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan pertimbangan hakim. Dalam putusan tersebut, terdakwa dan penuntut umum memiliki hak yang sama yaitu menerima putusan tersebut. Menyatakan banding atau pikir-pikir dalam beberapa pun selama 7 hari.
Itu lebih banyak saya downloadkan dari salah satu sosialisasi pengadilan. Jadi pengadilan itu saudara dari sumber dari berbagai tempat. Oh, proses persidangan cepat segitu aja Pak. Saya kasih contoh yang lama. Masih soal korupsi April 2021 Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih soal korupsi April 2021 Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap 2 tersangka kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia Samsul Nur Salim dan istrinya Ici Nur Salim. Kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia lahir pada 1998 disebut sebagai ini. Apa kasusnya? 1920 tahun. Dari masa lalu, lantas bagaimana kronologi keterlibatan Samsul dan istrinya dalam kasus itu? Berikut laporannya. Bantuan likuiditas Bank Indonesia yang menjerat Samsul dan istrinya kita harus kembali ke tahun 90-an saat masa krisis ekonomi 1998. Jadi pada saat itu banyak sekali bank yang sulit melakukan likuiditas sehingga pemerintah Bank Indonesia meminjamkan uang negara ke sejumlah bank. Kredit tersebut dinamakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pada Desember 1998, BI menyalurkan dana sebesar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank. Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI milik Samsul merupakan salah satu bank yang mendapatkan tujuan uang senilai 47,2 triliun rupiah. Penjualan dana dilakukan lewat Master Settlement Acquisition Agreement atau MSA, di mana Badan Penyihatan Perbankan Indonesia atau BPPN mengambil alih saham dengan pengelolaan BDNI. Sehingga BDNI memiliki hutang 47,2 triliun kepada pemerintah dikurangi dengan jumlah aset yang dimiliki sebesar 18,8 triliun rupiah. Sehingga yang harus dibayarkan BDNI 28,4 triliun rupiah. Di tahun 2004, BPPN mengeluarkan surat keterangan lunas atau SKL terhadap Samsul. Padahal saat itu kewajiban sebagai debitur masih ditagihkan kepada Samsul. Sewaktu menjabat Presiden, Megawati Soekarno Putri menyetujui pemberian SKL kepada auditor penerima BLBI itu. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada 2017 mengindikasikan adanya kerugian uang negara sebesar 4,58 triliun rupiah. Di tahun yang sama, KPK memeriksa Samsul dan Ici karena diduga telah bekerja sama dengan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad untuk merugikan keuangan negara sebesar 4,58 triliun rupiah. Pada tahun 2018, mantan Kepala BPPN Syafruddin didakwa melakukan perbuatan korupsi dalam penerbitan SKL bagi BDN. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2019, Syafruddin dinyatakan tidak bersalah. Majelis hakim mengatakan tidak ada pidana yang dilakukan Syafruddin dalam penerbitan SKL BLBI. Di tahun yang sama, KPK mengajukan penjelasan kembali vonis bebas Syafruddin ke MA yang ditolak pada Juli 2020. Samsul Nur Salim dan istrinya Ici Nur Salim masuk dalam daftar pencarian orang KPK setelah 2 kali memanggil pemanggilan KPK di tahun 2019. Lebih dari 1 tahun bulan keberadaan kedua tersangka tersebut belum diketahui. Namun, di tahun 2021 KPK justru melayangkan SP3 untuk menghentikan penyidikan terhadap Samsul dan istrinya. KPK memutuskan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh atas vonis lepas Syafruddin dan dalam kasus dugaan korupsi Samsul dan Ici Nur Salim. Penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang KPK sebagai bagian dari penegak hukum. Maka dalam setiap penanganan perkara KPK memastikan akan selalu mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat pasal 5 Undang-Undang KPK. Pada 6 April 2021, Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dana BLBI. KPK tidak dimasukkan dalam Satgas Penagih Hutang BLBI.
Kalau KPK diikutkan tidak tepat. Pertama karena KPK itu lembaga pembinaan. Lalu yang kedua, ya KPK itu adalah lembaga dalam hukum eksekutif, tetapi bukan bagian dari pemerintah, sehingga dia seperti Komnas HAM dan sebagainya. Dia kalau masuk ke pimpinan nanti dikira demokrasi dan sebagainya. Menurut perhitungan Satgas pada 15 April 2021, piutang BLBI yang akan ditagihkan kepada 48 obligor termasuk Samsul Bersalin sebesar 101.494 miliar rupiah. Menurut Menko Polhukam, kredit tersebut akan ditagih pada berbagai bentuk seperti properti, nostro, atau saham. Kedepannya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa Satgas Pemburu akan kasus korupsi BLBI akan bekerja secara transparan dengan cara menentukan berapa uang yang bisa dieksekusi untuk dikembalikan kepada kas negara. Tim Liputan CNN, Jakarta. Kasusnya dimulai sebelum kalian lahir, ya. Kalian sudah dapat cara? Saya sudah. Saya masih SD, ya sudah masih SD. Sekarang saya sudah punya anak yang usianya SD, kasus sudah selesai. Ternyata proses yang tadi kita bicarakan, proses dari awal sampai bisa menyelesaikan perkara itu tidaklah selalu mudah dan cepat. Ya. Wah itu apa namanya petugas pemerintahnya jelek Pak. Memang perkara itu ada perkara-perkara yang berduit. Bisa jadi terungkap sekian tahun. Ada cerita dari tahun yang sangat tua, saya nggak tahu pada berapa. Baru terungkap itu setelah perkembangan DNA itu, mengecek DNA itu sudah modern. Baru bisa terungkap dengan tes DNA. Dulunya tidak bisa terungkap perkara itu. Jadi teknologi juga membantu terus mengungkapkan perkara-perkara itu. Jadi saya sampaikan, apa yang kita pelajari ini dari awal sampai akhir itu prosesnya bisa cepat, bisa juga. Tapi kalau kita berjuangkan, ya kan tadi 101 triliun. Bisa dibayangkan kalau ditutup duitnya sama? Kalau duit 2.000-an, cukup kan? 101 triliun itu kalau diberikan boba. Baik, saya ada pertanyaan. Enggak Pak, sudah jawab Pak. Mudah-mudahan yang dipelajari dan masuk dan kita akan menjalani selama 1 semester ini perjalanan untuk mencermati proses penegakan, kalau bahasa saya menegakkan marwah hukum pidana Indonesia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.